bersih badan kita dari najis. Hati-hati ibu-ibu kalau nyuci, hati-hati juga kalau kita terkena najis. Salah satunya ketika mukenah atau baju kita ada bangkai semut, ada bangkai nyamuk, itu dipakai, makanya dikebas. Kalau sampai kita sholat tiba-tiba assalamualaikum warahmatullah, ada bangkai semut, ada bangkai nyamuk, maka kita tidak sah. Jadi semut bangkainya, bangkainya nyamuk, bangkainya lalat, kalau hinggap ke badan kita itu tidak dimakfu, tapi kalau jatuh ke air dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena nyamuk ini kan tidak memiliki darah yang mengalir. Lalat jatuh ke air, airnya tidak mutanajis. Tapi kalau bangkainya lalat, maksudnya mati, ada di baju kita, terus kita sholat, terakhir nengok, oh ternyata ada lalat, kita tidak sah, ulang lagi sholatnya. Karena lalat meskipun tak punya darah, kalau bangkainya, nyamuk bangkainya ada di baju, tidak dimaafkan. Jadi hukum asalnya adalah najis, cuma dimaafkan kalau di air, tak dimaafkan di baju. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kebas, takut ada bangkai. Kalau cicak darahnya mengalir, kalau cicak ada darahnya mengalir. Kalau lalat memang nampak darah, tak ada darah. Kalau nyamuk itu kalau menetas ada darah, itu kan darah manusia. Jadi yang najis bukan darah nyamuknya, darah kita yang najis. Maka kita hati-hati. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau ditanya at-tuhuru syatrul iman, yang pertama secara syar'iyah, yang pertama jaga hati kita untuk bersih dari sifat syirik, sifat munafik. Yang kedua jaga iman kita dari, jaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Dan yang terakhir jaga badan kita. Lebih luas lagi yang dimaksud Nabi jaga kebersihan sebagian dari iman itu adalah yaitu kita menjaga bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Bapak-bapak hati-hati ketika hadas besar, mandi, pastikan seluruh badan tidak sampai terhalang airnya masuk. Kalau ada sisa cat, apalagi ibu-ibu pakai bukan henna ya, kalau henna masih bisa, yang cat habis kerja, maka ketika hadas besar misalkan bersama dengan istri semalam laki-laki, pastikan air itu menyeluruh datang masuk ke kulit, jangan sampai di selempitan kuping ini tak terkena air, maka tidak sah mandi besarnya. Dan harus segera mandi, jangan masih ke pasar dulu. Banyak orang masih ke pasar dulu, nantilah bang yang kedua kalinya biar enak kita mandinya sekali aja, jangan jalan-jalan. Kata orang itu, orang zaman dahulu teriak tanah itu kalau kita nggak mandi hadas besar.